Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita kembali datang kepada Tuhan pada sesi yang ketiga dalam rangkaian doa semalam suntuk yang kita sudah lakukan dari sesi yang pertama, kedua, dan kita berada pada sesi yang ketiga yang terakhir pagi hari ini. Biarlah kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk semakin kita menyatakan kemenangan kita atas daging dengan segala kelemahannya. Kita tuduhkan untuk satu waktu benar-benar daging tidak bersuara lagi. Ya, puji Tuhan. Dan mari kita akan mulaikan doa semalam suntuk sesi yang ketiga ya, sampai ini kita pujikan pujian dari nyanyian rohani 119. Kita yang berkumpul pada kesempatan pagi ini, kita menyatukan hati kita, satu hati berdoa. Lebih lagi kita percaya dan berseru menyerahkan semua kepada Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan, api kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu, sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu. Kami rindu, haleluya, kami curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman, jadikan ku alatmu. Biar belas kasih, biar penuhi hati kami, curahkanlah, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami bersatu hati, haleluya. Kami bersatu hati berdoa kepadamu, haleluya. Karena kasihan besar Kau akan bangsa kami berseru, kami berseru, ku panjang
dan doa ini. Indonesia penuh api kemuliaan-Mu, biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati, yang rindu untuk sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, biar belas kasihan-Mu Tuhan, biar belas kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, curahkan kuasa Roh-Ku, api kemuliaan-Mu, api kemuliaan, bakar hati kami Tuhan, bakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Demikian kerinduan kami Tuhan, haleluya. Biar kami semua mengalami pencurahan Roh-Mu yang suci, semakin dicurahkan, semakin melimpah dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang malam dari sesi pertama, kedua hingga terakhir ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, dalam doa penyembahan kami. Kiranya semakin Roh Kudus tercurah bagi kehidupan ini, sungguh-sungguh merendahkan diri Tuhan, bagaikan aliran air yang terus mengalir ke tempat yang paling rendah. Dan kehidupan kami juga Tuhan, sampai sesi yang terakhir semakin Roh Kudus tercurah bagi kami ya Tuhan, sehingga sekalipun daging semakin lemah, namun Kudus kami dikuatkan Tuhan, bahkan semua dibakar oleh api Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Kami menyala-nyala dalam melayani Tuhan, semakin bergairah hari untuk menjadi saksi-Mu, membawa cahaya Injil kemuliaan, firman pengajaran, kabar mempelai ini kami beritakan, kami saksikan Tuhan, menjangkau Tuhan. Haleluya, dimanapun kehidupan
Oh, hidup dalam terang yang sedang dalam kegelapan dosa hari ini Tuhan. Pada rumah tangga kami, oh dalam penggembalaan Tuhan, dalam kami bermasyarakat, bagi daerah kami, bagi bangsa kami, Indonesia tercinta ini, dipenuhi dengan api kemuliaan Tuhan. Boleh mengenal firman pengajaran yang benar ini, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan, sampai kami semua, oh Tuhan, dibentuk, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, jadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna, berbahagia bersama Kau selamanya Tuhan. Itulah kerinduan kami semua. Kami semakin dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Tuhan, membawa cahaya Injil kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu dinyatakan hari-hari. Pakai kehidupan kami semua. Sebabnya kembali kami datang merendahkan diri kami pada season terakhir yang ketiga ini Tuhan. Sebelum kami lebih jauh merendahkan diri, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, kuasai kami, Roh Kudus semakin melimpah tercurah bagi kami untuk mengurapi melera hamba, untuk Tuhan boleh menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman adalah sumber segala jawaban hidup kami. Firman semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan kami semua Tuhan, sampai kami menjadi bejana-bejana kemuliaan, dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sampai menjadi serupa segambar sama mulia seperti Engkau layak menjadi mempelai wanita. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang di tempat ini yang mengikuti ibadah ini lewat internet secara langsung maupun secara tunda, dimanapun umat berada saat ini, kuasa Roh Kudus sanggup menjangkau kehidupan kami semua, mencengkeram kami. Sungguh-sungguh yang mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima firman boleh bertumbuh. Kami yakini, kami praktekkan sungguh nyata pertumbuhan pembaharuan, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sampai buah yang matang kami persembahkan saat Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus semakin menyucikan Tuhan, mengubahkan kami Tuhan, mendorong, menggairahkan kami jadi penyembah-penyembah yang semakin Tuhan, oh memuncak hari ini, benar suci, sampai penyembah yang sempurna, untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan di awan-awan yang bermain. Terima kasih kuasa-kuasa iblis kalau saya berusaha menggoda merintahin kami saat kami mendengar firman, saat kami terus sungguh menyembah Engkau lewat roh-roh jahat, najis, ngantuk, keras hati, main-main, segala roh-roh yang tidak berseluruh yang perintahkan di dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab yang kita sudah tekuni membaca dari kitab Kejadian ya. Dalam setiap ibadah doa pagi ya, kita membaca ini ya. Kita mulai doa pagi dari tahun 2017 ya, awal 2017, Januari 2017 hingga ya 2020 ini sudah 3 tahun lebih ya. Doa pagi kita tekuni, kita baca dari kitab Kejadian, dan kita sudah berada pada kitab Amsal ya. Dan kita lanjutkan pagi ini dalam kitab Amsal pasalnya yang ke kitab Amsal pasalnya yang ke-13 ya. Amsal pasalnya yang ke-13. Amsal pasal 13 saya akan bacakan ya, saudara semua menyimak dengan baik, walaupun ya, mata tentu semakin lelah pagi ya, semalaman kita tidak tidur ya, kita fokus membaca dengan sungguh-sungguh ya. Amsal 13 ayat 1, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya,
tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa, ya. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Rumah orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Puji Tuhan. Ya, demikian kelanjutan bacaan kita pagi hari ini. Ya, masih berbagai-bagai, ya, dari mulai pasalnya yang ke-10, ya, berbagai-bagai nasihat, ya, dari seorang yang berhikmat, ya, itulah Raja Salomo, ya, kehidupan yang memiliki hikmat yang luar biasa, ya, haleluya. Dan saya ulangi lagi bahwa hikmat inilah yang menentukan, ya, hikmat ini yang menentukan, hikmat dari Tuhan ini menentukan, ya, seluruh kehidupan kita, ya, baik jasmani terutama rohani. Apa yang kita butuhkan, ya, di dunia ini, ya, semua itu, ya, haleluya, didasari dengan hikmat. Pengkhotbah 10 ayat 10, yang terpenting untuk berhasil, ya, hikmat. Itu semua secara jasmani, semua pasti ingin berhasil secara jasmani, ya, semua ingin berhasil. Nah, itu ditentukan dengan hikmat. Ada tidak hikmat? Kemudian saat dunia ini akan hancur, binasa, ya, yang terpenting juga
untuk bisa selamat, berhasil lolos dari murka Tuhan di dunia ini sampai bisa jadi mempelai Tuhan, itu hikmat. Wahyu 13 ayatnya ke-18. Yang terpenting ialah hikmat saat antikris berkuasa, hukuman Tuhan melanda dunia ini, ya, sehingga kita diberi dosa yang berunasa yang besar. Nah, sekali lagi, dari mana kita dapatkan hikmat? Pertanyaannya, dari mana dapatkan hikmat? Nah, hikmat kita dapatkan lewat kita menjadi kehidupan yang disucikan, membenci dosa. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, membenci kejahatan, membenci dosa. Jadi kehidupan yang membenci dosa itu artinya kehidupan yang sudah disucikan. Tadi season 1, 2, kehidupan sudah disucikan sehingga dia tidak bisa dijamah oleh si jahat. Dosa tidak bisa menjamah dia. Ya, itu kehidupan yang membenci dosa. Dosa sudah tidak bisa menjamah dia. Ya, mau digoda, dipaksa, tetap bertahan dalam kesucian. Seperti Yusuf, contohnya, orang yang berhikmat. Yusuf, anak muda yang tetap teguh dalam kesucian. Mau digoda, dipaksa, tetap pertahankan kesucian. Ya, ini sehingga Yusuf itu dipakai Tuhan, berhasil hidupnya. Ya, haleluya, dia diangkat Tuhan, berhasil. Sekalipun tadinya melalui begitu banyak tantangan, ya, jangan takut, ya, jangan ragu sedikit pun. Kaum muda, ya, kita semua, sekalipun hari-hari ini banyak tantangan kita dalam penyucian, ya, banyak penderitaan. Contoh saja Yusuf, ya, dibuang karena Yusuf beda dengan saudara-saudaranya, dia hidup suci, ya, tergembala. Tadi season 2, tergembala hidup dalam kesucian, tidak seperti saudara-saudaranya berbuat dosa. Yusuf tidak mau berbuat dosa seperti mereka, dia tetap hidup suci sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya, itulah, ya, konsekuensinya menjadi orang yang benar, orang suci. Selalu banyak ada tantangan, kebencian, ya, tidak disukai orang, ya, menghadapi banyak tantangan, pergumulan, ya. Dia dibuang ke sumur, dijual, ya, masuk penjara, tapi tetap bertahan, ya, sebab dia tahu betul bahwa dia akan menerima balasan dari apa yang dia lakukan, ya, sebab Yusuf adalah kehidupan yang sungguh-sungguh, ya, hidup dalam kebenaran, kesucian. Itu sama dengan kehidupan yang menjunjung tinggi, menghargai firman. Tidak seperti dikatakan pada ayat yang ke-13 ini, kita perhatikan. Jadi begitu banyak apa yang sudah kita baca tadi, nasihat-nasihat yang bisa kita ambil, ya, menjadi pedoman kita. Namun tentu tidak semua saya bisa jelaskan pagi ini, ya. Namun di sini kita harus perhatikan ayat 13. Ya, ayat 13, bahwa siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada firman perintah akan menerima balasan. Ya, itu orang yang bijak. Ayat 12, menerima ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan dan terhindar dari jerat-jerat maut, jerat dosa. Itulah Yusuf. Ya, Kejadian pasal 49, berkat Yakub kepada Yusuf, Yusuf adalah pohon-pohonan muda yang tergembala. Ya, coba kita baca saja yang lebih jelas, ya, Kejadian. Ya, ini kita contoh pagi ini pribadi Yusuf, sekalipun banyak tantangan, ya, dalam mempertahankan kebenaran, kesucian, ya, dalam penggembalaan, ya, nanti bisa dibaca selengkapnya dari pasal 37 Kejadian. Yusuf itu tatkala dia masih muda, dia biasa setia menggembalakan kambing domba. Ya, dari sejak muda sudah tergembala sungguh-sungguh. Oh, bahagia sekali kalau kaum muda sungguh-sungguh tergembala, ya, haleluya, hidup dalam kesucian sekalipun banyak tantangan, ya, tetapi tetap, ya, menjadi kehidupan yang, ya, bertahan sebagai pohon kehidupan. Nah, Kejadian, mari kita baca ya. Berkat dari Yakub kepada Yusuf,
Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian 49 ayatnya yang ke Kejadian pasal 49 ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Iya. Haleluya. Pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Daunnya naik mengatasi tembok. Wah, sekalipun pemana-pemana mengusiknya, memananya, namun dikatakan itu dia tetap kokoh, lengannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindungi aku, sebab gembalanya gunung batu Israel. Nah, ini Yusuf. Ya, kehidupan yang sungguh-sungguh tergembala seperti pohon yang tergembala. Ya, Mazmur pasal 24. Ya, pohon ya, yang ditanam di aliran air di bait Allah. Ya, ini kehidupan seperti dikatakan pohon muda pada mata air, itu pohon yang ditanam di bait Allah. Ya, itu sama dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Itu dalam Yeremia pasal 17. Ya, ini kehidupan yang tergembala, musuh. Ya, dari sejak muda sudah menghasilkan buah. Ya, bahkan dikatakan Yeremia 17 itu di masa tua pun dia tetap berbuah. Nah, malah semakin banyak berbuah. Ya, di tahun kering pun tetap berbuah. Kenapa? Karena dia ditanam di bait Allah. Ya, bukan seperti pohon ara itu di pinggir jalan. Mana bisa berbuah di pinggir jalan? Tapi kalau dalam bait Allah, dalam penggembalaan pasti bisa berbuah. Dan buktinya Yusuf berbuah-buah. Ya, berbuahkan terang, tetap hidup dalam terang, dalam kebenaran, dalam kesucian. Sekalipun dikatakan pemanah mengusiknya, pemanah menyerbunya, oh dia tetap tinggal kokoh. Itu sekalipun banyak tantangan, godaan, paksaan, dosa, tetap hidup dalam kesucian. Ya, dia kehidupan yang menjunjung tinggi firman, pengajaran yang benar. Ya, tetapi Amsal tadi mengatakan, tapi siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Banyak lagi. Hati-hati kaum muda, ya, yang meremehkan firman. Ya, dengan firman tidak sungguh-sungguh. Nah, seperti Eutikus itu ngantuk dengan firman. Ini firman yang meremehkan firman itu. Hati-hati. Yang tidak sungguh-sungguh dengan firman itu sama dengan orang yang meremehkan firman, mengantuk, tidak fokus. Nah, itu orang meremehkan firman akan menanggung akibatnya, akan tanggung sendiri akibatnya. Ya. Haleluya. Seperti Eutikus mati ya, mati rohani, jasmani bisa mati, gagal, hancur. Ya. Orang yang tidak taat, kehilangan semua. Ingat Saul tidak taat. Oh, padahal dia sudah dapat semua. Oh, dia paling hebat, dia paling gagah di Israel, tapi tidak taat, meremehkan firman, tidak taat, kehilangan semua. Tetapi siapa yang taat pada perintah, pada firman, akan menerima balasan. Itulah Yusuf. Sekalipun banyak tantangan tadi sampai jeblos dalam penjara, masuk penjara. Ya. Haleluya. Dia terima balasan, diangkat Tuhan. Satu waktu Tuhan akan angkat. Ya, jangan takut, jangan takut. Ya. Hari-hari ini, ya, mungkin kita dalam firman pengajaran masih banyak. Ya. Dalam posisi yang di bawah, banyak beban pergumulan, tata. Tapi jangan takut, satu waktu pasti Tuhan angkat, tepat pada waktu. Ya. Tuhan tahu waktu yang tepat. Ya. Sekalipun manusia sudah lupa juru minum raja, Yusuf sudah pesan ya, nanti kalau kau sudah keluar ingat saya. Ya, saya ini ya, tidak ada kesalahan, tapi masuk di penjara ini. Tolong ingat saya. Tapi juru minum ternyata melupakan Yusuf ketika dia sudah bebas. Manusia boleh lupa kita,
Haleluya. Manusia boleh tinggalkan kita, ya, mandang sebelah mata, diabaikan, apa yang dilakukan, ya, tidak dianggap, tapi Tuhan memperhatikan. Ya, tadi pagi, ya, yang ikut ibadah tadi pagi, ya, Tuhan memperhatikan Keluaran pasal 3. Saat nyala api itu, ini Yusuf untuk mempertahankan kesucian kebenaran, dia harus menerima yang namanya percikan darah. Itu bagaikan yang dilihat Musa, nyala api yang membakar semak duri. Semak duri menyala tapi tidak terbakar. Itu penglihatan hebat. Itu kehidupan yang bertahan dalam penyucian. Ya, sehingga pada ayatnya yang ke-3 itu Tuhan memperhatikan kesengsaraan umat Israel, dan Tuhan melepaskan, turun untuk melepaskan, dan lewat Musa Tuhan utus, Tuhan pakai, dan kita semua, ya, Tuhan rindu memakai kita, mengutus kita di dunia ini, ya, supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan, ya, nyala api siksaan, percikan darah yang diterima, ya, itu supaya kita dipakai Tuhan dalam, ya, Injil kemuliaan ini. Makanya tadi, ya, tidak hanya 3 macam ibadah, api firman, ya, api Roh Kudus, kasih Allah, sudah 3 macam ibadah, tapi ditambah lagi dengan nyala api siksaan, percikan darah. Itu seperti Yusuf sudah tergembala, kok dibenci, masuk sumur, dijual, masuk penjara. Itu percikan darah, nyala api siksaan. 1 Petrus pasal 4 mengatakan, jangan kamu heran kalau kamu menerima itu. Jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang sebagai ujian. Sebaliknya bersukacitalah, berbahagia. Ya. Haleluya. Sebab, ya, tanpa nyala api siksaan tidak ada Shekinah glory, tidak ada api kemuliaan. Makanya kalau mau dipakai Tuhan, itu sungguh-sungguh dalam nyala api siksaan, percikan darah, ujian, ya, termasuk yang kita lakukan sepanjang malam, ya, mulai doa puasa, ya, minggu lalu sudah, sekarang doa semalam suntuk. Ini nyala api membakar kita, semoga bertahan. Wah, ya, dari season 1, 2, 3 bisa bertahan. Ini luar biasa, ya, ada orang yang tidak tahan betul menahan kantuknya. Padahal coba dipikirannya 1 malam saja kita kasih untuk Tuhan. Berapa banyak malam-malam yang lain kita bisa tidur nyenyak. Ya, tapi 1 malam saja tidak bisa. Itulah daging yang lemah. Itulah daging. Sama dengan semak duri yang terbakar. Ya, biasa itu. Biasa orang yang terbakar. Lihat semak duri terbakar, biasa. Tapi coba. Semak duri menyala tapi tidak terbakar. Oh, ini penglihatan hebat. Ya. Pendeta Wijaya katakan, Doktor Musa pun, wah. Ya, Musa itu doktor kalau sekarang di dunia yang diberi gelar. Dia sudah belajar di Mesir, ilmunya Mesir semua. Kalau sekarang ini di dunia ini, wah, ini sudah doktor. Ya, doktor pun akui itu penglihatan hebat, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh, ya, orang yang hebat sekalipun di dunia ini, ya, tidak bisa meniru itu semua. Ya, haleluya. Itu hanya terjadi di dalam penyucian lewat nyala api firman, kasih Allah, Roh Kudus dalam pengembalaan, ditambah nyala api siksaan, percikan darah, ya, sengsara daging tanpa dosa. Ini lewat doa puasa, doa semalam suntuk, dan kehidupannya tetap bertahan. Nah, inilah yang hebat, penglihatan yang hebat, ya. Haleluya. Ini akan dipakai Tuhan, nyala api Roh Kudus, api kemuliaan Tuhan. Nah, tadi itu akan membakar hati kita untuk semakin berkobar-kobar. Diutus seperti Musa dipakai Tuhan, diutus melepaskan Israel, ya, dari Mesir. Kita juga diutus dipakai Tuhan, membawa jiwa-jiwa yang masih terikat dalam dosa, ya, kita dipakai Tuhan untuk melepaskan ikatan mereka, jadi saksi, jadi terang, ya, sampai kita semua berpindah dari Mesir dunia ini
sampai satu waktu kita bisa masuk Kanaan, Yerusalem yang baru. Mari, ya, haleluya. Tuhan perhatikan. Keluaran pasal 3. Tuhan perhatikan. Ketika nyala api siksaan ini melanda hidup kita, dan ketika kita bertahan, mata Tuhan tertuju kepada aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku, dan aku akan turun melepaskan mereka dengan kekuatan, kedahsyatan tangan Tuhan yang kuat, melepaskan Israel. Apapun kekuatan Firaun, dengan kehebatan pasukannya, apa yang dimiliki tidak mampu menahan kelepasan Israel dari Mesir. Begitupun dunia ini, apapun kekuatan, kekuasaan dunia ini, kalau sudah tangan Tuhan yang terulur, tidak ada yang bisa menandingi. Tidak yang mustahil kalau api kemuliaan Tuhan dicurahkan, Shekinah glory itu lewat nyala api siksaan. Ya, percikan darah 2 kali 7. Ya, petinya sudah. Tadi ibadah terakhir penutupan, ya, yang ikut sudah ya, dengar ya, tutupnya sudah jelas yang seringkali dalam pengembalaan juga. Ya, tutupnya dipercik darah 7 kali. Nah, petinya juga. Itulah gereja Tuhan. Tutup Tuhan Yesus sudah kena percikan darah sampai mati Yesus. Nah, sekarang kita gereja Tuhan, kita juga alami percikan darah. Nyala api siksaan, ayo bertahan dalam penyucian. Nyala api ini penyucian terakhir, nyala api ini penyucian terakhir, supaya ada Shekinah glory. Percikan darah tidak ada Shekinah glory. Kalau ada percikan darah pasti ada kemuliaan Tuhan. Jangan takut, kemuliaan Tuhan nyata. Ya, kita akan semakin dipakai seperti Musa dipakai Tuhan, diutus, diperlengkapi dengan mujizat, tanda-tanda yang heran. Ya, Tuhan utus, Tuhan pakai kita, Tuhan perlengkapi kita juga dengan kuasa. Ya, kuasa untuk mujizat terjadi, mujizat terbesar terutama perubahan hidup. Semakin kita diubahkan, ya, pembaharuan hidup semakin, ya, sehingga ya pembaharuan hidup terjadi. Mari kita baca, ya, bagi ayat terakhir kita baca ini pembaharuan hidup. Tandanya apa pembaharuan hidup itu? Ya, perubahan hidup, mujizat terbesar terjadi dalam kehidupan kita. 2 Korintus, ya, mari. Ya, sungguh-sungguh kesempatan sepanjang malam ini kita banyak seperti Maria, banyak dengar firman, duduk mendengar firman, semakin mantap, ya, mantap dalam pengajarannya. Oh, posisi menikmati firman, ya, sehingga ya, semakin banyak firman malah kita semakin bersuka cita, ya, semakin disucikan, dibersihkan. Ya, sehingga korban hidup, pembaharuan hidup terjadi bagi kita. Ya, sekalipun secara daging memang namanya korban hidup, daging ini harus sakit, harus menderita. Ya, 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot secara daging, semakin sakit. Ya, dari season 1 sudah dengar firman, tidur sebentar bangun lagi. Kalau saudara masih bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Memang saya tahan tuh jangan tidur. Ya, sebab begitu kalau mata yang diikuti, semua mata terus. Ya sudah lebih baik jangan tidur. Ya, daging semakin merosot sakit. Ya. Tetapi manusia, ya, batinia, daging boleh merosot, tapi manusia batinia, manusia rohani, kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, api kemuliaan Tuhan melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Semoga semakin merosot, tetapi rohani dibaharui sehingga kemuliaan Tuhan, api kemuliaan semakin membakar kita, ya, berkobar-kobar, ya, sehingga tidak tawar hati. Nah, ini orang yang mengalami kobar ini tidak tawar hati, ya, tidak ada keraguan, kebimbangan,
Tidak ada kekecewaan, apalagi yang namanya putus asa. Wah, tidak ada. Tapi semakin kuat dan teguh. Ya, tidak ada yang tawar hati. Semoga semakin sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang kuat. Tidak ada keraguan sedikit. Tetap kuat teguh hati. Ya, untuk apa? Hidup dalam kesucian. Seperti Yusuf tidak jatuh dalam dosa, tidak bisa dijamah dosa. Tetap kuat teguh hati untuk hidup suci. Kuat teguh hati, tetap kuat teguh hati untuk percaya dan berseru kepada Tuhan dalam doa penyembahan. Semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Mari pandangan kita tertuju kepada apa yang belum kelihatan, itulah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mulai dari pesta nikahan domba di awan-awan, kerajaan Sion nama Yerusalem itu belum kelihatan, tapi kita tahu bahwa itu akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah berdusta. Janji firman itu ya dan amin bagi kita. Dunia yang kita diami tidak akan seperti ini terus, akan menuju kehancuran. Ingat itu. Tapi banyak orang yang memperhatikan yang kelihatan, saya dunia saja. Sehingga dunia terus yang dilihat dia, yang diutamakan. Bungkuk dan khawatir, terlalu banyak keraguan, kebimbangan, kekhawatiran. Ayo serahkan semua kepada Tuhan. Biar semakin percaya, semakin kuat Tuhan. Tidak ada yang tawar. Percaya, tetap teguh berpegang pada firman. Hidup dalam kesucian, apapun tantangan kita. Dan semakin haleluya berseru menyembah Tuhan. Haleluya. Seperti Musa. Tuhan katakan, Musa, tanggalkan kasutmu. Tempat engkau berdiri itu tempat yang kudus. Semakin kita dibaharui, tidak tawar hati, maka kita akan kembali tanpa kasut, seperti bayi tadi. Saya sudah katakan seperti bayi. Tanggalkan kasut itu artinya kembali seperti bayi. Hanya bisa berseru, hanya bisa menangis. Hanya bisa menyembah Tuhan, itu saja dilakukan baik. Hanya bisa menangis, menghadapi banyak kemustahilan. Banyak berdoa, banyak menyembah Tuhan, merobek daging. Sungguh-sungguh semakin Roh Kudus dicurahkan, api kemuliaan Tuhan semakin dicurahkan untuk memakai kita, mengutus kita di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Kita dipakai Tuhan untuk menjadi terang sampai kita menjadi terang dunia. Wahyu 12 ayat 1 itu kegenapan dari Keluaran 3. Dari semak duri yang menyala, tidak dibakar oleh api, puncaknya terang dunia. Yang kita haleluya menjadi kehidupan dipakai. Ada sekinah glory, nyala api, siksaan membuat ada api kemuliaan Roh Kudus yang menyala-nyala dalam hidup kita, membuat kita semakin terang, semakin terang, semakin terang sampai satu waktu terang dunia mempelai Tuhan. Oh, sungguh kita berbahagia bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab penderitaan ringan ini penderitaan ringan saja. Kalau dengan Roh Kudus, wah semua enak, semua ringan. Tapi kalau daging itu daging berat sekali. Oh, sudah ngantuk sekali, berat. Tapi kalau dengan Roh Kudus, ringan saja. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan kekal. Semakin kita mengalami percikan darah, kemuliaan ditambah semakin kemuliaan, api kemuliaan, Roh Kudus dicurah. Dalam cahaya kemuliaan, Injil kemuliaan kita dipakai, mengabarkan, menyaksikan firman pengajaran, kemuliaan Tuhan kita dipakai, membawa kehidupan yang lain juga, seperti Musa, bukan cuma untuk dirinya sendiri api kemuliaan, tetapi untuk Israel, melepaskan Israel dari Mesir. Begitu kita dipakai Tuhan di dunia ini, di Mesir dunia dipakai Tuhan, membawa kehidupan yang lain keluar dari dunia ini. Satu waktu kita semua akan memandang Dia dalam kemuliaan,
sebagai raja mempelai. Oh bahagia, bahagia kita bersama dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini saja dalam pemutusannya sudah bahagia. Tadi pujian kita, kerja buat Tuhan itu manis, bahagia. Walau pikul salib, wah bahagia bersama Tuhan. Ya, berbahagialah jika kamu dinisahkan sekarang roh mulai ada padamu. Roh Kudus membuat kita bisa berbahagia. Ya, haleluya. Dan yakinlah sekali lagi, mulai dari di dunia jasmani, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Yusuf, satu waktu Tuhan angkat dia berhasil. Oh bahagia, indah, masa depan indah. Jangan takut, kau muda, ayo. Seharusnya ini di garda terdepan itu mau dipakai Tuhan. Ya, semua berhasil, jangan takut, kau muda. Ya, sekalipun mungkin yang lain bilang, wah kamu tidak akan berhasil, apa kamu, nggak usah. Ya, dengar kata orang. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, ya, pasti akan berhasil. Tongkat yang mati ditaruh di hadapan Tuhan, kita semakin setia, berkobar-kobar sampai fajar menyingsing, dia sampai kedatangan Tuhan. Ya, pasti ada bunganya, pasti ada buah-buah terang yang semakin membesar. Ya, haleluya. Dan Tuhan sanggup mengangkat kehidupan kita. Sadak Mesak Abednego, ingat kamu muda diangkat, berhasil. Yusuf diangkat, siapa lagi? Daud, ya, dari yang muda, ya, tergembala diangkat menjadi raja. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai kita diangkat di awan-awan permainan perjumpaan, bahagia selama-lamanya. Oh puji Tuhan, saya sangat bahagia pagi ini, ya, menyampaikan firman tidak terasa. Waktu terus berlalu. Mari kita gunakan kesempatan yang terakhir malam ini, pagi ini, ya sudah pagi, kita datang sungguh-sungguh, serahkan semua kepada Tuhan. Ya, semakin kita percaya, berseru, menangis, ya, menyembah Tuhan. Biar roh kemuliaan, Roh Kudus semakin dicurahkan. Api kemuliaan Tuhan, ya, sungguh-sungguh membakar kita semua, menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari kita pujikan lagi pujian tadi, biar kita besar hati, ya, kesempatan yang terakhir ini pagi, besar hati berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk orang lain, untuk kita dipakai. Ya, dalam nikah, penggembalaan, antar penggembalaan. Ya, bagi daerah, bagi bangsa kita, bagi seluruh dunia ini kita dipakai Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu, sujud menyembah, sujud menyembah dalam indahnya hadiratmu. Kami rindu, haleluya, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu Tuhan, genapi firman, jadikanku alat-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami bersatu hati berdoa kepadamu. Kami bersatu hati berdoa kepadamu, karena kasih yang besar, karena kasih yang besar, Kau angkat bangsa kami. Kami rindu, kami berseru, kami berseru, ku panjatkan doa ini. Indonesia penuh dengan api kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan
kasihan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, curahkan, haleluya, curahkan kuasa Kudus, api kemuliaan-Mu, api kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dengan sungguh-sungguh, biar belas kasih. Penuhi hati kami Tuhan, haleluya, hati kami yang merindu pagi ini akan curahan kuasa-Mu Tuhan. Sebab sungguh kami tak mampu, sungguh daging ini begitu lemah, tidak berdaya Tuhan. Kami butuh nyala api Roh Kudus, api kemuliaan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Untuk membakar hati kami, lebih sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Membawa Injil kemuliaan ini Tuhan. Haleluya. Kami dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sungguh-sungguh berseru sembah Dia. Haleluya. Engkau tahu hati kami, hati yang merindu Tuhan, yang merendahkan diri Tuhan, bagikan aliran air Tuhan mengalir di tempat yang rendah. Haleluya. Maka Roh Kudus tercurah bagi kami pagi ini, semakin tercurah, semakin tercurah mengalir bagi kehidupan yang sangat rindu, sangat membutuhkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Curahkan Tuhan api kemuliaan-Mu Tuhan, tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Sembah Dia sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Pakai kami Tuhan, pakai kami jadi alat-Mu Tuhan, jadi bejana kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Yesus Tuhanku, Yesus, Yesus, haleluya, 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 Tuhan, haleluya, Yesus, Tuhanku, Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya,
Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengan mari kita bangkit berisu. Haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Semakin kita rasa tidak mampu, semakin rasa tidak berdaya. Haleluya. Mari tetap percaya, tetap berseru kepada Tuhan. Maka di situ kuasa Tuhan, kuasa Tuhan sempurna dinyatakan bagi kita. Roh Kudus tercurah bagi kita. Haleluya. Sehingga apa yang tidak mungkin, semuanya jadi mungkin. Apa yang mustahil jadi tidak mustahil. Haleluya. Apapun yang kita alami hari, apapun yang kita rindukan. Haleluya. Yang merasa tidak mampu, tidak berdaya, sungguh-sungguh mau tetap percaya, tetap berdoa, berseru kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu ke atas kepada Tuhan. Haleluya. 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 Percaya, sungguh-sungguh berseru, berdoa kepada Tuhan. Saat kita percaya, kita berseru, mengangkat dua tangan kita, maka Tuhan juga akan terulur. Tangannya akan terulur. Dinyatakan bagi kita, kuasanya dinyatakan, mujizatnya dinyatakan bagi kita. Haleluya. 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 Roh Kudus tercurah bagi kami. Api kemuliaan Tuhan, api kemuliaan Tuhan tercurah. Haleluya. 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 Memakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, utuslah kami Tuhan. Tengah-tengah dunia semakin gelap ini Tuhan, pakai kami. Ini kami Tuhan, ini kami, utus kami, pakai kami Tuhan. Haleluya. Jadikan alat-Mu Tuhan, bencana kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya.
pakai kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami, utus kami, pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, bahkan seluruh pergumulan, masalah, beban berat yang mustahil dalam hidup kami, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Tetap percaya, tetap berseru, terus percaya. Haleluya, kami percaya mujizat pasti terjadi bagi kami. Kuasa-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan. Haleluya, mujizat terbesar semakin kami korban hidup, semakin kuat teguh hati, tidak ada yang tawar hati, tetap kuat Tuhan, tetap sabar, percaya, menunggu waktu Tuhan. Saat waktu yang tepat Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya bagi kita. Oh haleluya, seperti Yusuf di saat yang tepat Tuhan angkat. Sadar Mesra Abednego Tuhan angkat di saat yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menyatakan kuasa mujizatnya bagi kita semua. Oh haleluya, tetap kuat teguh hati, jangan ada yang tawar hati. Yuk kuat teguh hati, sabar, percaya, tetap berseru kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi bagi kita. Haleluya, kita semakin dipakai Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Roh Kudus tercurah, api kemuliaan Tuhan tercurah. Kita dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan dengan segala kelemahan, kekurangan kami Tuhan. Namun kami terus berjuang untuk menundukkan daging ini Tuhan. Oh Tuhan, biar seperti semak duri dengan nyala api Tuhan dalam penggembalaan, bahkan nyala api siksaan dalam percikan darah. Doa puasa, doa semalam suntuk kami lakukan sepanjang malam ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, semuanya bisa bertahan. Abang melihat kehidupan yang bertahan. Oh Tuhan, dalam nyala api siksaan Tuhan yang Tuhan kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kehidupan yang tetap bertahan dalam penyucian dari nyala api dari Tuhan. Maka Tuhan, nyala api Roh Kudus, api kemuliaan Tuhan, Shekinah glory dinyatakan bagi kami pagi ini Tuhan. Kemuliaan Tuhan nyatakan bagi kami. Ini kami semua seperti Musa Engkau utus, Engkau pakai membebaskan Israel dari Tuhan tanah Mesir, cengkeraman dari Firaun. Yang percaya kami juga dipakai Tuhan hari-hari ini Tuhan, di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat dosa-dosa hari ini Tuhan. Setan-setan yang tipu dayanya Tuhan. Namun kami lepas dari dosa Tuhan, bahkan kami menang Tuhan, dipakai untuk melepaskan kehidupan yang lain juga yang masih terikat hari-hari ini. Inilah kami pakai, kami utus kami membawa Injil kemuliaan, cahaya Injil kemuliaan diberitakan, disaksikan Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan nyatakan banyak jiwa-jiwa terlepas dari ikatan dosa menuju pada terang-Mu Tuhan. Sampai satu waktu kami semua menjadi terang dunia Tuhan, menjadi mempelai wanita surga yang berbahagia untuk selama-lamanya bersama Engkau. Pakai kami semua Tuhan untuk kemuliaan bagi nama. Baik kami di tempat ini, hamba-Mu suami istri, Bonika, seluruh jemaat-Mu, pakai kami semua, bahkan umat-Mu semua Tuhan yang mengikuti ibadah bersama saat ini, semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, baik dalam rumah tangga kami bisa menerangi Tuhan. Mungkin suami yang belum Tuhan menerima kebenaran, istri atau anak yang belum, orang tua Tuhan, siapapun di dalam rumah tangga kami membawa terang dalam rumah tangga, menjadi saksi dalam rumah tangga, memenangkan kehidupan yang dalam kegelapan, membawa kepada terang-Mu ya Tuhan. Juga dalam kami bertetangga, dalam bermasyarakat, kami bisa menampilkan terang hari-hari ini bagi daerah, bagi bangsa kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Terus kami berdoa, mohon kemurahan-Mu, kami berseru, bersahati berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Tolong, begitu banyak masalah terjadi di bangsa kami dengan pandemi COVID ini Tuhan, yang masih belum berakhir sampai saat ini Tuhan. Kami berseru memohon kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan.
Tolong kuatkan pemerintah kami. Banyak masalah-masalah terjadi di bangsa ini. Kuatkan Tuhan pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah desa-desa semua. Tuhan tolong berkati, kuatkan mereka, beri hikmat, kebijaksanaan Tuhan, kekuatan kesehatan dalam roda pemerintah di bangsa ini. TNI Polri Tuhan kuatkan juga keamanan di bangsa kami tercinta ini. Juga tim medis semua di garda terdepan hari-hari ini, para dokter, suster, semua tenaga medis, relawan medis, berkati kuatkan mereka semua, kesehatan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan mereka. Yang terpapar COVID Tuhan tolong semakin banyak dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan, usaha-usaha dari pemerintah, para ahli-ahli Tuhan, haleluya, yang membuat vaksin, hari ini vaksin sudah ditemukan Tuhan, tolong biarlah ini menjadi sarana Tuhan untuk terbebas dari pandemi COVID ini. Tuhan bisa berbuat lebih lagi bagi bangsa kami Tuhan, leluasa bergerak untuk Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, disenari dengan api kemuliaan Tuhan. Kami dipakai membawa Injil kemuliaan ini Tuhan bagi bangsa Indonesia, sehingga Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami bisa dipakai Tuhan, di tempat yang lain terbuka pelayanan, semakin banyak yang mendengar firman pengajaran ini Tuhan. Bahkan seluruh dunia ini Tuhan, haleluya, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami semua bisa memandang di Kau saat datang kembali sebagai Raja, mempelai dalam kemuliaan-Mu. Kami bisa memandang dengan muka bahagia, jadi mempelai wanita surga, berbahagia masuk pesta nikahan domba kerajaan seribu tahun sampai Yerusalem baru untuk selama. Terima kasih sungguh bahagia. Pagi ini sepanjang malam kami berdoa menyembah Engkau Tuhan. Sekalipun daging semakin merosot, namun batinnya dibaharui dan hari kami percaya penderitaan yang ringan ini mengerjakan kemuliaan kekal. Api kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami, membakar kami Tuhan, semakin menyala-nyala dalam Tuhan, dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya di dunia ini Tuhan, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata kami Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di hati kami, Engkau sediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Seperti Yusuf Tuhan angkat, Sadam Mesak Abednego Tuhan angkat, Daud Tuhan angkat. Kehidupan kami juga di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu yang sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan, semua diangkat Tuhan, berhasil di dunia ini Tuhan. Masa depan indah dalam Tuhan Tuhan, sampai Tuhan, kami boleh masuk kebahagiaan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan kuasa mujizat menyatakan di kehidupan kami juga Tuhan. Permulaan secara pribadi ini, ke rumah tangga, usaha pekerjaan semua ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan malam ini ya Tuhan. Semua tempat waktu juga pengulangan kami dalam pengembalaan tempat ini. Kami melihat apa yang sudah diusahakan umat-Mu, pengorbanan sudah lakukan Tuhan. Di samping kami sudah ada batu untuk bisa membangun Tuhan rumah ibadah tempat ini Tuhan. Haleluya. Apapun yang sudah dikorbankan Tuhan, balas yang berkat melipatkan ganda bagi umat-Mu yang sudah berkorban Tuhan. Gairahkan kami semua untuk kami terlibat Tuhan. Haleluya. Semua sidang jemaat bahkan dimanapun yang tergerak hati untuk berkorban hari-hari ini Tuhan, gerakan kiranya Tuhan, berikan Tuhan hati yang cenderung untuk Tuhan mengasihi Engkau Tuhan hari-hari ini Tuhan, melakukan perbuatan kebajikan, menabur dengan banyak hari-hari untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Dan kami serahkan, Engkau tahu kekuatan kami ini adalah kekuatan kami tidak seberapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Alfa Omega, Engkau sudah mengawali pekerjaan-Mu di tempat ini, Engkau juga akan menyelesaikannya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil untuk membuka jalan, membuka pintu-pintu surga bagi kami. Tingkat-tingkat langit tercurah untuk berkat-Mu tercurah, Roh Kudus tercurah, berkat jasmani juga tercurah bagi kami. Dari manapun juga Engkau sanggup memerintahkan berkat-Mu untuk kami gunakan Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan, menambah sarana fasilitas yang dibutuhkan dalam pelayanan di tempat ini. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas bagi Tuhan, bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Kau sungguh baik bagi kehidupan kami semua. Sekali lagi, semua pengguna umat yang lemah, yang sakit Tuhan tolong jamah, pulihkan semua, sembuhkan
berikan tubuh yang sehat kuat bagi kami pakai lebih berkobar-kobar sungguh-sungguh mengasihi Engkau, setia, taat, berkorban terus untuk Tuhan sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasannya itu selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Sekarang serahkan satu ujian dalam tangan-Mu. Saya berlidah diumumkan terbatas mengungkapkannya, namun Engkau tahu sampai dalam hati kami apa yang kami butuhkan. Kami yang menangis berseru kepada Engkau. Engkau yang menjadikan semuanya baik, mengerjakan, turut bekerja dalam segala sesuatu, lalu Engkau mendatangkan kebaikan, semakin baik, semua baik, sampai semuanya indah, bahagia bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Punya pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja memulai juga dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sertai umat-Mu selepasnya di tempat rumah ibadah ini, Tuhan kembalikan mereka semua, haleluya, dalam Tuhan, rumah mereka masing-masing, pekerjaan mereka sepanjang hari ini, Tuhan kembalikan kekuatan Tuhan. Setelah sepanjang malam terkuras Tuhan, dan Tuhan kembalikan kekuatan, kesehatan Tuhan bagi kehidupan mereka. Tuhan sekali lagi berikan tubuh yang sehat kuat bagi kami pakai lebih lagi berkobar-kobar mulai Tuhan sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Terima kasih. Sungguh kami bahagia sepanjang hari ini Tuhan, sebab kami yang tadinya Tuhan, tongkat yang mati, kami bisa bertunas, berbunga sampai berbuah Tuhan. Roh Kudus tercurah, api kemuliaan Tuhan tercurah memakai kami berbuah-buah banyak, berbuah-buahkan terang hari-hari ini Tuhan, keadilan, berbuah kebenaran, kebaikan, sampai buah-buah roh Tuhan. Kami bisa serupa segambar kembali ke ciptaan semula, masuk kota Tuhan Yerusalem baru, Firdaus untuk selamanya bersama Engkau. Terima kasih. Terima kasih, sungguh yang baik. Tidak rasanya yang berhenti itu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik. Bahwasanya itu selama-lamanya setiamu Tuhan. Biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah doa semalam suntuk yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.